Halo semuanya, mumpung sekarang lagi di tanggal-tanggal gajian nih, akhir bulan. Pernah gak sih kalian ngerasa baru aja gajian terus happy banget, tapi tiba-tiba uangnya kayak ngilang aja gitu dalam hitungan hari. Dan tahu-tahu kondisi kalian udah ngepas aja di tengah bulan. Padahal kalau ditanya dipakai buat apa aja, kalian juga bingung jawabnya. Nah, itu mungkin bukan semata-mata karena gaji kalian kurang, tapi karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang seringkali nggak kalian sadari. Dan itu yang bikin kalian susah hemat, susah nabung, dan akhirnya nggak pernah ngerasa aman secara finansial. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas tentang beberapa kesalahan umum yang seringkali terjadi setelah gajian, terutama buat kita-kita yang masih belajar ya mengatur keuangannya. Bukan untuk nyalah-nyalahin, tapi biar kita semua lebih sadar dan pelan-pelan perbaiki kesalahan itu. Oke, kesalahan yang pertama adalah balas dendam belanja setelah gajian. Siapa sih yang gak pernah ngalamin ya kan? Baru gajian terus ngerasa kayak bebas, langsung pengen jajan-jajan, pengen ngafe, belanja, check out semua wishlist. Pokoknya ngerasa pantas gitu untuk bahagia, untuk belanja. Nah, ini yang sering disebut dengan revenge spending atau pengeluaran balas dendam. Nah, banyak banget dari kita yang punya pola pikir kayak gini secara nggak sadar. Kita ngerasa setelah sebulan kerja keras banting tulang, stres, capek, dan penuh dengan tekanan, kita layak untuk ngerayain kemenangan. Dan bentuk perayaan itu, sayangnya, seringkali berupa belanja impulsif. Tapi masalahnya, momen merayakan ini seringkali nggak dikontrol. Kita ngerasa uang masih banyak banget, padahal itu baru di hari pertama gajian. Akhirnya apa? Dalam hitungan hari, saldo udah mulai menyusut, dan kita pun kembali ke siklus bertahan hidup sampai gajian berikutnya. Nah, mari kita coba introspeksi sebentar. Apa benar reward itu harus selalu berupa pengeluaran? Apakah perasaan bahagia atau kebahagiaan itu harus selalu dibeli? Gak salah kok mau ngebahagiain diri sendiri. Tapi kalau setiap bulan kita harus balas dendam dulu biar bisa merasa lega, ya mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bisa jadi selama ini kita terlalu keras sama diri sendiri, atau kurang punya cara yang sehat untuk merawat diri, self-care. Jadi pelariannya ke konsumsi yang berlebihan. Salah satu hal yang bisa dicoba adalah kasih batas. Misalnya, alokasikan dana khusus untuk nge-treat diri sendiri, traktir diri sendiri, tapi jumlahnya jelas dan nggak lebih dari 10% dari gaji misalnya. Jadi kalian tetap bisa ngerasa senang, tapi nggak sampai menyesal seminggu kemudian. Dan kalau memang butuh pelarian dari rasa stres, cari opsi yang nggak selalu menguras dompet. Ngobrol sama temen, nonton film favorit atau drakor kesukaan kalian, atau sekedar rebahan dan istirahat, itu juga nggak kalah menyenangkan kan? Next, kesalahan yang kedua, menganggap saldo kayak uang kaget. Nah, sekarang hampir semua transaksi pakai digital ya. Kita pakai e-wallet, mobile banking, semuanya cepat dan praktis. Tapi ada satu jebakan yang banyak orang nggak sadar. Kita jadi ngerasa uang itu nyata. Maksudnya gini, ketika kita buka aplikasi dan lihat saldo, itu kayak cuman angka. Kita transfer sana-sini, beli ini itu, bayar ini itu, beli barang-barang di e-commerce. Tanpa sadar, saldo pelan-pelan hilang. Dan karena nggak kelihatan wujud uangnya, kita juga jarang merasa kehilangan. Baru nanti panik pas saldo udah tinggal recehan dan belum sempat nabung sama sekali. Disinilah bahayanya. Kita jadi makin impulsif karena si uang yang kita cuma lihat angkanya secara digital ini nggak ngasih kita rem secara visual. Nggak kayak uang tunai yang kalau keluar langsung kelihatan gitu fisiknya berkurang. Sadar atau enggak, ini kebiasaan yang bisa menguras kemampuan kita untuk berhemat dan menabung. Dan kalau dibiarin terus, lama-lama gaji kita cuma numpang lewat doang. Nggak ada yang nyisa, nggak ada progres. Nah, solusinya kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak biasain catat pengeluaran sekecil apapun itu, pisahkan rekening yang buat kebutuhan dari yang hanya untuk tabungan, jadi jangan dicampur. Terus juga jangan simpan semua uang di satu dompet digital atau satu rekening, biar nggak gampang kebablasan.
Dan sesekali, tarik uang cash secukupnya, supaya kalian bisa ngeh sama uang yang keluar. Intinya ini bukan ngelarang kalian untuk pakai teknologi ya, tapi mengajak supaya lebih sadar dan berjarak sama uang kalian sendiri. Karena kesadaran itu kunci supaya bisa mulai berubah, pelan-pelan tapi pasti. Lanjut, kesalahan yang ketiga. Bayar utang langsung habis gajian, tapi lupa alokasi buat yang lain. Nah, kadang ya, pas baru gajian, hal pertama yang dipikirin itu, bayar utang dulu deh, biar plong. Kedengarannya bijak, bagus, bertanggung jawab banget. Dan memang bayar utang itu perlu dan penting harus jadi prioritas. Tapi, yang sering kejadian adalah gaji langsung habis untuk nutup semua cicilan, tanpa disisakan atau dialokasikan sepeser pun untuk kebutuhan pokok bulan depan, untuk tabungan, atau bahkan buat hidup sehari-hari. Nah ini yang nggak baik dan bahaya. Kita ngerasa udah ngelakuin hal yang benar dengan bayar utang duluan setelah gajian, padahal kita cuma mindahin masalah ke bentuk lain. Gaji memang masuk, tapi langsung keluar semua, dan di minggu-minggu ketiga kita udah mulai panik. Akhirnya apa? Minjem lagi, siklusnya berulang. Logikanya gini, kalau semua uang langsung dipakai untuk bayar utang tanpa rencana, kita cuma mencari keselamatan sementara. Masalah besarnya nggak benar-benar selesai. Kita tetap hidup tanpa pondasi keuangan yang sehat, dan semakin lama semakin capek mengejar stabilitas yang nggak pernah tercapai. Jadi mari kita coba introspeksi ya. Apakah tujuan keuangan kalian itu cuma buat bebas dari utang? Atau juga pengen punya pegangan, cadangan, dan ruang untuk bernapas? Kalau iya, mungkin pendekatannya perlu sedikit diubah. Gimana caranya? Buat prioritas berlapis. Sisihkan sedikit dulu untuk kebutuhan dasar dan darurat, baru alokasikan sisanya untuk cicilan. Selain itu, negosiasi kalau bisa. Beberapa tagihan, beberapa cicilan bisa ya diatur ulang temponya, biar nggak terlalu berat sekaligus. Dan hindari utang baru yang membuat utang lama kalian terus menumpuk. Dengan begitu, kalian bukan cuma bayar utang aja, tapi juga membangun pondasi biar nggak balik lagi ke titik yang sama setiap bulan. Next, kesalahan yang keempat. Nggak punya rencana pengeluaran sama sekali. Jadi gaji udah turun tapi nggak bikin catatan, nggak bikin rencana, nggak tahu detail pengeluaran bulanan. Karena apa? Karena ngerasa udah hafal sama semua tagihan dan keperluan, kayak listrik sekian, makan segitu, transport kira-kira cukup lah. Padahal kita sering banget ngelupain bocor-bocor halus yang kelihatannya sepele, tapi totalnya bisa lumayan. Contohnya kayak beli minum di luar setiap hari, kelihatannya mungkin cuma 5.000, 10.000-an, tapi sebulan bisa sampai 300.000 sendiri. Belum lagi transfer ke teman-teman, atau ngasih ke ponakan, atau traktir iseng gitu ya. Atau bahkan beli barang yang nggak direncanain sama sekali, cuman karena kebetulan lewat, kebetulan pas ada misalnya. Dan yang bikin ngeri itu, semua itu terjadi tanpa kita sadari. Uang keluar terus, tapi kita nggak bisa nunjukin dengan jelas kemana perginya. Tahu-tahu udah tanggal 15, dan kita bilang, kok cepet banget ya uang habis? Nah, disinilah pentingnya budgeting atau mengatur anggaran. Tapi budgeting itu bukan harus ribet atau pakai template yang rumit-rumit. Bahkan cukup sekadar tulis kasar aja itu udah bantu banget. Yang penting ada batasan, ada panduan. Supaya uang itu nggak cuma datang dan pergi tanpa jejak. Karena kalau kita nggak punya rencana, ya kita akan selalu ikut arus. Dan arus itu seringnya nggak membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Malah nyeret ke situasi yang bikin stres sendiri ujung-ujungnya. Nah, kalian bisa coba mulai dari yang simpel-simpel. Tulis 3-4 pengeluaran utama bulan ini. Sisihkan dulu untuk tabungan walaupun kecil. Dan bikin pos boleh belanja supaya kalian tetap waras, tapi nggak kebablasan. Karena punya kendali itu bakal bikin tenang deh. Dan dari situ baru deh kalian bisa pelan-pelan menabung, hemat, bahkan menyusun target keuangan jangka panjang. Next lagi, kesalahan yang kelima, tergoda promo, diskon, dan flash sale. Nah ini salah satu jebakan klasik setelah gajian ya.
promo di mana-mana, notif dari e-commerce masuk, banner warna merah menyala, tulisannya diskon gajian, flash sale mulai Rp1, dan kita yang tadinya nggak pengen beli apa-apa, jadi mulai nge-scroll gitu kan. Bahkan kadang cuman iseng doang lihat-lihat, malah check out beneran. Yang lebih tricky lagi adalah, promo itu suka dibungkus dengan kata-kata manis. Hemat, cashback, bundling murah, beli 2 gratis 1. Itu bikin kita ngerasa lagi mengambil keputusan yang cerdas secara finansial. Padahal, tetap aja uang keluar. Dan seringnya barang yang dibeli juga bukan hal yang benar-benar dibutuhkan. Nah, coba deh kalian pikirin baik-baik, apakah barang diskonan yang mau kalian beli itu memang masuk daftar prioritas sejak awal? Atau jangan-jangan cuman mumpung murah aja, jadi sayang kalau dilewatkan? Ini yang disebut dengan hemat palsu. Karena niatnya mau irit, tapi justru malah boros, dengan alasan yang kelihatan masuk akal. Dan kalau itu jadi kebiasaan setiap habis gajian, ya jelas bakal susah banget untuk menyisihkan uang untuk tabungan ataupun keperluan penting lainnya. Tips simple yang bisa dicoba adalah kasih jeda waktu sebelum kalian membeli barang diskonan apapun itu. Misalnya tunggu 3 hari dulu, seminggu dulu, atau bahkan sebulan dulu. Kalau masih kepikiran, baru dipertimbangkan untuk beli. Dipertimbangkannya ini baru dilihat budgetnya masuk apa enggak, kira-kira plus minusnya apa aja, gitu-gitu ya. Lalu bikin wishlist tetap. Jadi kalian tahu nih mana yang memang dibutuhkan dan mana yang cuma lapar mata. Dan yang paling penting, sadari bahwa diskon besar itu bukan berarti wajib dibeli sekarang. Karena hemat yang sebenarnya itu bukan soal harga barangnya, tapi soal seberapa relevan barang itu sama hidup dan prioritas kalian. Lanjut, kesalahan yang ke-6. Langsung traktir keluarga atau teman. Nah, kalau yang satu ini tuh sebenarnya baik ya. Bahkan sering dilandasi dengan rasa sayang dan tanggung jawab. Baru gajian, terus kita pengen ngebahagiain orang rumah, ajak makan-makan, atau traktir teman-teman nongkrong gitu. Dan ya, momen kayak gitu memang terasa menyenangkan. Melihat orang lain yang kita sayangi senyum karena kita bisa berbagi rezeki. Tapi yang perlu disadari adalah hal-hal yang baik itu juga butuh perencanaan. Kalau setiap habis gajian kalian langsung ngeluarin uang buat traktir tanpa hitung-hitungan, tanpa batas, dan tanpa mikirin kondisi keuangan kalian sendiri, ya bisa kacau juga akhirnya. Kadang malah jadi kebiasaan yang ditunggu-tunggu. Orang sekitar udah tahu, setiap kali kalian gajian pasti ada jatah traktiran gitu ya. Lama-lama, kalian yang awalnya ikhlas jadi terpaksa. Atau lebih parah lagi, habis gajian langsung traktir, terus sisa uangnya nggak cukup buat beli kebutuhan sendiri, akhirnya minjem. Atau utangnya makin numpuk bulan ke bulan. Nggak harus berhenti berbagi kok. Tapi alangkah lebih baik dan lebih sehat kalau dilakukan dengan sadar dan sesuai dengan kemampuan. Coba tanyain ke diri sendiri, apakah aku udah nyisihin buat kebutuhan dasar dan tabungan sebelum traktir? Apakah aku traktir karena pengen atau karena tekanan sosial? Apakah ada cara lain untuk menunjukkan rasa sayang selain dengan uang? Mungkin cukup dengan ngasih waktu bareng keluarga, masak bareng di rumah, atau ngobrol sama teman tanpa harus selalu keluar banyak duit. Itu udah jadi bentuk berbagi yang tulus juga. Karena at the end of the day, kalian juga punya tanggung jawab buat diri sendiri secara finansial. Dan itu bukan egois, melainkan bentuk sayang yang gak kalah penting. Next, kesalahan yang ke-7, menunda nabung dengan alasan nanti kalau ada sisa. Ini kesalahan yang kelihatannya kecil, sepele, remeh, tapi dampaknya besar banget. Banyak dari kita yang punya kebiasaan menabung di akhir bukan di awal. Polanya kayak, nanti ajalah nabungnya, nunggu gaji dipakai dulu buat ini itu, kalau ada sisa baru nanti disisihin. Tapi masalahnya, lebih sering nggak pernah ada sisa nggak sih? Entah karena pengeluarannya banyak, atau karena merasa masih aman di awal bulan. Tapi tanpa disadari, uang pelan-pelan habis, dan kita pun bilang, ya udah deh bulan depan aja mulai nabungnya. Dan ini tuh terus terjadi ya, berulang setiap bulan. Akhirnya
tabungan jalan di tempat, nggak pernah bertambah, atau malah nol terus, dan kita selalu ngerasa belum waktunya buat mulai nyisihin uang. Padahal yang lebih efektif itu justru kebalikannya. Nabung dulu di awal, baru pakai sisanya untuk kebutuhan. Konsepnya sederhana banget, tapi butuh komitmen kecil yang kuat. Anggap menabung kayak bayar tagihan penting. Bukan sisa, tapi prioritas. Kayak coba bayangin gini deh. Kalau kalian bisa konsisten nyisihin 20.000 sehari aja, pagi-pagi sebelum beraktivitas, uang yang biasanya habis buat jajan sembarangan itu, dalam setahun udah kekumpul sampai 7 jutaan. Dan itu bukan dari uang lebih ya, tapi dari keputusan sadar di awal, oke, aku sisihin dulu, baru pakai sisanya. Jadi, mulai sekarang, mungkin kita bisa ubah kata-katanya dari, kalau nanti ada sisa baru aku tabung, menjadi, berapa nih yang mau aku sisihkan di awal bulan ini, supaya bisa lebih tenang ke depannya. Karena menabung itu bukan soal nominal yang besar ya, sekali lagi, tapi soal konsistensi kecil kita yang terus bertumbuh. Lanjut, kesalahan yang ke-8, berlangganan hal-hal kecil, tapi nggak perlu. Yang satu ini tuh bentuknya memang kecil-kecil, tapi efeknya bisa diam-diam nyakitin dompet. Coba cek ya, berapa banyak aplikasi yang kalian subscribe, tapi jarang banget dipakai. Atau sering dipakai, tapi sebenarnya itu bikin kalian jadi nggak produktif. Atau nggak ada manfaat realnya. Kayak subscribe atau membership konten selebriti yang isinya cuman kehidupan pribadi mereka. Terus berapa banyak trial yang dulu kalian ambil dan sekarang auto-renew setiap bulan tanpa disadari. Atau paket data dan langganan streaming yang sebenarnya nggak kalian nikmatin secara full, tapi masih kalian biarkan aktif aja gitu. Nah, itu yang namanya financial leak, atau kebocoran kecil tapi rutin. Uang keluar dalam nominal kecil, mungkin 10.000, 20.000, 50.000, 80.000. Tapi kalau dikumpulin dari beberapa sumber, bisa nyampe ratusan ribu, bahkan lebih setiap bulan. Dan karena nominalnya kecil, kita juga jarang ngerasa bersalah. Kayak, nggak apa-apalah cuman segini doang. Tapi justru itu yang bikin kita nggak aware, nggak sadar. Sampai pas di akhir bulan kita bingung. Kok cepet banget ya uang habis? Jadi refleksinya adalah memang gaya hidup berlangganan ini tuh bikin nyaman, iya. Tapi sudah relevan belum sama kebutuhan kalian saat ini? Kalian benar-benar butuh semua itu atau cuman belum sempat ansap aja? Bukan berarti harus hidup kaku dan mencabut semua layanan ya. Tapi yang lebih penting itu adalah sadar dan selektif. Jadi tipsnya, audit langganan kalian setiap 2-3 bulan sekali, cek terus mana yang masih beneran kepake. Selain itu, gunakan reminder atau pengingat untuk matiin trial sebelum auto-renew, dan coba pakai sistem. Kalau kalian pengen langganan sesuatu yang baru, stop dulu satu langganan lama. Ini biar ada tukar nilai yang bikin kalian mikir 2 kali sebelum menambah pengeluaran. Karena hemat itu bukan soal kita menahan diri dari semua hal yang menyenangkan ya, tapi lebih ke soal tahu dan paham mana yang benar-benar penting buat hidup kita, dan mana yang cuman kebiasaan yang nggak disadari. Dan kesalahan yang ke-9, merasa akhirnya bisa bernapas, tapi setelah itu lengah. Pernah nggak sih kalian pas abis gajian tuh ada perasaan lega banget gitu? Kayak bisa tarik napas panjang, terus kalian ngerasa aman, nyaman, dan bebas. Dan karena ngerasa udah ada uang, kalian mulai ya udah gitu, jalanin hari tanpa berpikir terlalu banyak soal pengeluaran. Nggak nyatet belanjaan, nggak ngecek saldo, nggak ngatur batasan. Terus tiba-tiba minggu kedua, minggu ketiga datang, saldo kalian udah tinggal secuil. Mulai deh panik, mulai nahan-nahan makan, batalin janji nongkrong, dan masuk ke mode bertahan hidup sampai gajian berikutnya. Fenomena ini tuh umum banget dan sering gak kita sadari. Kita ngerasa berhak untuk santai karena baru aja diselamatkan sama gaji. Tapi yang luput kita sadari adalah gaji itu bukan akhir dari perjuangan, tapi justru titik awal untuk mengatur ulang semuanya. Ibarat kayak baru isi bensin full,
tapi langsung ngebut tanpa tujuan, kan habis juga. Dan yang bikin sedih, bukan karena kita boros banget, tapi karena kita lengah. Jadi coba tanyakan ke diri sendiri, ketika kalian ngerasa paling lega secara finansial, apa yang kalian lakuin? Apakah langsung menyusun strategi, atau justru melepas kendali? Minimal punya arah, punya catatan yang sederhana, dan tahu kapan harus menahan diri. Karena kalau enggak, uang bakal habis bukan karena kalian jahat sama dompet sendiri, tapi karena kalian terlalu nyaman dan lupa mengatur. Mulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana aja, pas hari gajian, duduk sebentar, tulis apa-apa aja yang perlu dibayar, disisihkan, dan disimpan. Lalu bikin pengingat mingguan untuk cek sisa saldo dan progres tabungan. Dan ingat, rasa lega itu boleh, tapi jangan jadi alasan untuk lepas kontrol. Karena stabilitas finansial itu dibangun bukan di hari gajian aja, tapi di hari-hari setelahnya juga, ketika kita bisa tetap sadar meskipun dompet lagi terisi penuh. Jadi, hati-hati, kadang yang bikin dompet cepat kosong itu bukan pengeluaran yang besar, tapi kebiasaan kecil yang terus diulang. Kalau kalian udah tahu nih polanya seperti apa, pelan-pelan pasti bisa kok diperbaiki. Yang penting itu sadar dulu, lalu jalani dengan lebih bijak. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.